Baik, kami di sini dengan saya Denik. Kami di sini akan memperkenalkan apa itu trade approachment, yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Dan saya di sini bersama teman saya, Gumika, dan saya sendiri akan memperkenalkan diri sendiri. Saya Denik Karyawangsa dengan NIM 1136. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya di sini akan membawakan podcast tentang kepemimpinan. Di sini dengan teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kamera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bang Wika, bisa dipanggil Brinket, gak tahu kenapa. Mungkin karena nama saya yang Brinket. Ya, teman. Sekian aja. Dan ya, kami di sini sudah berteman kecil lah bilang dari TK, mungkin dari sebelum TK juga sudah temenan sampai sekarang. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu trade approachment. Approachment itu seperti sifat-sifat kepemimpinan. Apa itu sifat kepemimpinan dari dalam diri sendiri, atau dari kita belajar, atau dari kita mendapatkan sesuatu dari mungkin kita belajar sendiri. Ada tiga, mungkin ada tiga mungkin. Dan selanjutnya kita tentang apa yang dalam diri kita punya kepemimpinan itu. Apakah dari Gung tahu apa itu trade approachment? Kepemimpinan maksudnya? Ya, sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan tuh menurut saya itu yang pertama memiliki prinsip dalam menjalankan suatu organisasi, dan yang kedua itu tegas dalam menjalankan tugas atau mengemban tugas. Kan pemimpin kan mengemban tugas, Ya. jadi dia kan harus tegas untuk Iya. memberi tugas untuk kepada anggotanya. Dan yang ketiga itu percaya diri terhadap apa plannya untuk organisasinya ke depan. Saya seperti itu. Itu bagus sebenarnya dari Gung. Kalau saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh yang sudah ada dari trade approachment itu, dari sifat dirinya dia sendiri. Itu Hitler. Nah, Hitler. Adolf Hitler maksudnya. Ya. Oh itu. iya. Saya akan jelaskan itu sedikit. Boleh. Adolf Hitler itu ya seorang diktator terkenal dari Jerman yang bisa orang itu percaya dengan dia, begitu percayanya dengan puisi-puisinya yang dia bawakan. Nah, di sana dia bisa menggerakkan massa dengan baik. Dia di sana sebenarnya tidak terlalu masa kecilnya dia, saya ceritakan masa kecilnya dia tuh sebenarnya tidak terlalu bagus, terlalu punya orang besar di dalam sebuah pemerintahan. Dia bisa membuat pemerintah itu percaya dengan dia. Itulah sebuah kepemimpinan yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi memang kepemimpinan yang dia bawa itu tidak sepenuhnya baik, karena dia membawa kepemimpinan itu menjadi sebuah celaka. Seperti dia membawa kepemimpinan itu seperti untuk membuat perang dunia kedua. Nah, itu mungkin cerita singkat dari Adolf Hitler. Waktu ke materi akan menjelaskan materi dari trade approachment, yaitu pertama adalah kecerdasan. Bagaimana kecerdasan pemimpin itu dibawakan oleh pemimpin tersebut, bagaimana dia bisa membawakan materi itu dengan baik dan benar, dan mempunyai pengetahuan yang lebih. Saya emang pemimpin memang perlu memiliki sifat-sifat begitu, yang dia punya pengetahuan lebih daripada karyawannya, dan memiliki logika yang lebih logik pada karyawannya. Bagaimana Anda menanggapinya, bahwa kecerdasan ini, Anda perlu kecerdasan atau memang harus cuma sekedar membawakan materi-materi yang dia punya? Apa dia harus punya
intelektual yang lebih itu bagaimana? Menurutku sih pemimpin itu ya harus memiliki kecerdasan sih intinya. Untuk kalau kita ditunjuk jadi pemimpin itu kan otomatis kita harus memiliki kecerdasan intelektual di atas dari anggota-anggota kita. Tapi di sini menurut saya pemimpin itu tidak dituntut untuk memiliki kecerdasan di seluruh bidang, ngerti? Karena di sini kan kita pemimpin itu menggerakkan semua sisi, ngerti? Jadi kita tuh harus memiliki kecerdasan dalam mengatur bagaimana anggota kita untuk bekerja, untuk lebih tepatnya untuk memanfaatkan bagaimana anggota kita bekerja itu secara maksimal. Menurutku kayak itu sih. Yang dimiliki kepemimpinan menurut saya, dia tuh memang harus punya pengetahuan yang lebih yang pertama. Dia harus punya pengalaman yang banyak. Ya benar. Dia harus punya mungkin sedikit materi-materi teori-teori lah sedikit. Si pemimpin ini yang bisa menggerakkan karyawan, bisa menggerakkan massa begitu. Jadi ini dalam kepemimpinan itu memang harus memiliki pengalaman yang pertama ya. Karena pengalaman tersebut membuat pemimpin atau diri orang itu bertumbuh. Contoh, Anda di organisasi, Anda mengikuti kelompok-kelompok, itu sudah membuat jadi diri sendiri dalam sebuah kepemimpinan. Yang disebut ini adalah bagaimana Anda mengatur orang, bagaimana Anda bisa percaya dengan omongan kita sendiri, bagaimana bisa kita mempercayai orang, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Gung, gimana percaya diri dalam kepemimpinan itu? Menurutku sih percaya diri dalam kepemimpinan itu suatu hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena kecerdasan. Jadi pemimpin ini dituntut untuk memiliki kecerdasan untuk mengatur strategi, sehingga dalam menentukan plan kedepannya si pemimpin ini sudah menentukan apa yang harus langkah kita selanjutnya kita lakukan itu. Pemimpin itu harus percaya diri. Kalau misal pemimpinnya pelin-pelan gitu, kan anggota jadi bingung loh. Ini gimana sih pemimpinnya kok kayak gini? Jadi kita tuh harus percaya diri dengan keputusan kita. Jadi menurutku kayak gitu. Kita harus percaya diri kalau mau jadi pemimpin. Saya sudah mengalami sendiri mengatur ya, walau saya jadi koordinasi anggota dari ulang tahun BKK kemarin, saya sudah bisa diri sendiri. Melatih diri lah. Jadi itu sangat penting untuk pemimpin. Bagaimana dia bisa mempercayakan dirinya sendiri untuk ke anggota-anggotanya. Nah, di sana tuh anggota tuh pasti akan lebih percaya kepada pemimpinnya itu lah. Bekerja dengan lebih baik karena dia percaya bahwa yang saya jalankan ini benar, bagus dan akan jadi hasil yang baik. Sekarang lebih ke materi yang mengambil keputusan pemimpin. Bagaimana pemimpin itu mengambil keputusan. Nah, pemimpin ini ada contoh-contoh pemimpin kecil di kita yang mungkin kepala dusun. Dia juga mungkin mempunyai keputusan-keputusan yang memang tepat pada saat mereka rapat, mempunyai forum. Nah, dengan ini anggota misalkan nih bendahara atau dari sekretaris atau dari apapun itu mempunyai pendapat, si pemimpin ini harus mempunyai wawasan dan gagasan. Dia harus bisa menyaring penyaring dari anggota dari forum agar bisa mengumpulkan apa yang terbaik dan apa yang tidak baik. Nah, dia tuh harus mempunyai keputusan yang tepat karena ini harus mempunyai gagasan yang baik. Bunyi gimana ya? Kalau dari sisi pandang saya sih, pengambilan keputusan ini yang pertama harus tepat sasaran.
that's why kenapa ini masih tergantung kepada materi 1 dan materi 2. Yang pertama kecerdasan itu, bagaimana pemimpin mengambil keputusan yang tepat, dan kedua harus percaya diri dalam mengambil keputusan. Nah, di sini dalam jiwa kepemimpinan menurut saya ini pribadi, kita itu tidak boleh egois. Dalam misalnya kita dalam suatu rapat, dalam suatu forum, itu kan pasti ada banyak bagian lah, misalnya anggota, bendahara, sekretaris, si inilah, si itulah, si bla 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 gitu kan. Jadi dalam suatu rapat kita secara tidak langsung mendapat banyak masukan lah daripada. Kita tidak boleh egois. Misalnya kita pengennya sebagai pemimpin ya, kita pengennya kita menjalani plan A, kemudian dalam rapat itu banyak masukan dari bendahara, plan B, plan C, bla bla bla. Di sini tuh kita harus tepat dalam mengambil keputusan. Kita harus pikir lagi, kita harus mengolah kembali yang mana keputusan yang paling tepat dalam suatu organisasi agar keputusan ini bisa menjadi yang terbaik dalam suatu organisasi. Menurut saya sih begitu. Nah, memang tepat sekali dari Gung ini adalah pengambilan keputusan itu memang begitu. Dalam keputusan itu memang harus mempunyai sesuatu yang baik, benar dan tepat sasaran. Ya, nah, mungkin segitu dari keputusan kepemimpinan menjelaskan yaitu kejujuran dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini memang diwajibkan sekali untuk jujur. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa jujur, bagaimana pemimpin itu bisa plat pendapatnya. Nah, menurut saya jujur dalam pemimpin itu sangat dibutuhkan, karena pemimpin yang baik, pemimpin yang disegani, pemimpin yang mempunyai wibawa, dia mempunyai kejujuran yang baik. Karena apabila si pemimpin ini berbohong dan si pemimpin ini tidak jujur kepada mungkin karyawan, mungkin anggota, si karyawan anggota ini bakalan sih kok bisa berbohong deh kepada kita. Oh itu ya ternyata ya, pemimpin itu berbohong. Nah di sana mulailah si karyawan anggota tidak percaya kepada pemimpin. Di sini pun pemimpin perlahan-lahan akan muncul kewibawaannya, kepemimpinannya, karena apabila tidak jujur, nah di sanalah awal dari kehancuran pemimpin tersebut. Karena pemimpin ini memiliki kesalahan, apalagi berbohong. Si anggota, si karyawan mungkin bakalan tidak bisa mempercayai lagi. Bisa berawalnya kehancuran organisasi, kehancurannya perusahaan, karena sudah tidak bisa dipercaya kembali. Kelemahan dalam kepemimpinan saya itu bagaimana kita ramah dengan anggota, bagaimana kita ramah dengan masyarakat. Nah, di sana kita harus bisa mengkontrol emosi kita lebih baik. Bagaimana kita berpendapat lebih baik kepada masyarakat. Nah, keramahan yang dimaksud misalkan agak lebih sabar, karena apapun itu kita harus sabar, karena membawa citra kita lebih tidak baik lagi apabila kita emosi kita tercampur dalam keramahan tadi. Nah, mungkin dari gue mana ya? Dari sudut pandangan saya itu tergantung ya, karena kan sifat orang sih beda-beda kan. Ada yang dia emang ramah, ada yang emang humble, ada yang emang friendly. Itu kan beda-beda orang, setiap orang kan pasti beda-beda ya sifatnya. Nah di dalam kepemimpinan ini, jika kalian ingin jadi pemimpin, jadi kalian harus berlatih lah gimana cara kita harus menahan emosi, kita harus ramah, humble kepada orang. Karena keramahan ini menurut saya itu satu faktor yang sangat penting bagi pemimpin. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh, misalnya kita sebagai pemimpin perusahaan, kita menjalin kerjasama dengan perusahaan lain sebagai partner bisnis. Jadi yang pertama
hal yang kita lakukan itu adalah humble, friendly, Gitu. keramahan. Jadi kita bagaimana cara kita ramah terhadap orang lain sehingga orang lain tertarik bekerjasama dengan kita. Misalnya kalau kita awal-awalan nih udah galak gitu, udah bad mood gitu, udah saklek lah selalu, pasti orang-orang pikir lah, ini kenapa sih bosnya ini kok kayak gini? Iya ini beneran nih, ini pemimpinnya, ini bosnya gitu. Oh, udahlah nggak usah kerja sama mereka gitu. Itu pasti pemikiran orang lain lah. Baik, kita akan lanjut ke materi pokoknya pemimpinan kita sendiri. Bagaimana kekuatan itu bekerja? Kita terus bisa mempunyai daya tarik atau pesona yang lebih dalam mempunyai kekuatan dalam kepemimpinan. Kekuatan ini bisa mempunyai contoh. Kita bisa dengan mempunyai ilmu yang baik, mempunyai daya tarik. Contoh daya tarik ini mungkin dari kita postur tubuh, dari mungkin dari face, mungkin kamu agak berubah, nggak tahu juga. Nah, tapi memang begitu sih. Dari Good looking. ya betul, dari good looking itu bisa sangat mempengaruhi kekuatan kamu. Nah, gitu. Nah, dari ya itu pengaruh kekuatan dalam good looking atau materi kita dengan padat dan baik membuat masyarakat itu anggota-anggota kita bisa dengan lebih baik. Hewan pun bisa lebih mendengarkan, lebih itu sangat tegas, sangat jelas menjelaskan materi-materi yang dibawakan. Jadi good looking dari luar maupun dalam. Ya, betul. Karena gue sendiri kekuatan dalam kepemimpinan ini. Menurut saya pribadi sih, karena sesuai dengan yang dibilang tadi itu loh, good looking dari luar maupun dalam itu sangat penting Ya, dalam satu kepemimpinan. Itulah pokoknya. saya mengerti kok masuk Anda, masuk gung. Nah, ini adalah materi terakhir yang bawakan, yaitu bagaimana sih pemimpin itu mengkritik apapun itu. Pemimpin itu mengkritik, atau saya mengkritik bawahan, dia tuh harus mempunyai pemikiran yang lebih daripada si bawahan. Mungkin bawahan memang mempunyai kejelasan terus kerja di sini, kerjanya lama, gajinya dikit, habis itu kerjanya sibuk, ya seperti itu. Kita harus bisa mengkritik atau memberi dia kritik dengan baik. Menurutmu itu bagaimana sih? Dalam perspektif saya pribadi, sebuah kritikan itu ya sah-sah saja. Semasih kritikan itu normal, tidak menyangkut sara, agama dan lain-lain lah, yang tidak menyakiti hati orang. Dan di sini mengkritik itu juga dalam kepemimpinan, dalam misalnya pemimpin untuk mengkritik bawahannya itu juga tidak bisa sembarangan. Contohnya misalnya kita harus tepat sasaran lah, misalnya kalau emang dia salah ya kritik salah, kalau dia emang salahnya gini ya gini, jadi jangan dilebih-lebihkan. Dan begitupun sebaliknya, pemimpin juga butuh kritikan. Ya betul. Pemimpin juga butuh dikritik. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu misalnya nggak ada masalah, nggak ada kritikan, jadi dia semena-mena. Wah, kok ada kritik ini pasti aku kerja ada benar. Ya, Jadi kritik itu membuat yang kita membangun lah, membangun, bukan kritikan yang menjatuhkan. sekali dari Gung ini. Saya berterima kasih banyak sekali ini sudah bisa datang, sudah bisa membantu saya untuk podcast kepemimpinan dengan baik. Podcast ala-ala. Ya, sama. Mohon maaf apabila tadi mungkin ada salah kata atau salah pengertian. Saya minta maaf karena saya sendiri juga Manusia biasa. betul sekali. Saya juga minta maaf ya. Nah, apabila mungkin ada singgung-singgungan yang lebih dari yang kita maksud, kita minta maaf kepada teman-teman dan Bapak dosen. Saya minta maaf.
Komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya ya Subscribe SAKREB. Yo dan Jangan lupa share juga ke teman-teman saya. Nah, ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan sekian dari kami, dari Denny Karyawangsa dan Gumika ganteng, Gumika aja. ya, WK aja yang agak belum. Ya sekian lah. See you. Bye bye.